Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami dari Kebijakan Publik berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah join pada sore hari ini. Insya Allah kedepannya seminggu sekali setiap Jumat sore Kebijakan Publik akan mengadakan kelas progresif yang akan diisi oleh Ustadz Hadi. Jadi untuk teman-teman setiap Jumat sore dipersilakan untuk join dan terbuka untuk umum. Jadi seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah ini pertemuan perdana. Kita tunggu dulu Ustadznya join. Untuk kedepannya akan diadakan setiap Jumat sore. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustadz. Alhamdulillah ya. Mohon maaf saya baru bisa gabung, baru selesai acara barusan. Ya Ustadz, tidak apa-apa. Mungkin kita bisa langsung aja masuk ke Silakan dibuka materinya gitu. Tadi sudah dibuka Ustadz, ya, jadi kita langsung aja masuk ke penjelasan dari Ustadz gitu. Waktu dan tempat sepenuhnya diberikan kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu wahdahu la syarika lahu wa sallu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Para kawan-kawan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah yang terus memberikan kita nikmat iman Islam ihsan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam limpahan rahmat oleh Allah. Salawat serta salam tercurah kepada uswah qudwah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya hingga akhir zaman. Acara yang diadakan oleh kami Universitas Islam Indonesia UI Yogyakarta ini merupakan acara yang sangat luar biasa di tengah acara anak-anak milenial yang harusnya kalau katakanlah kajian-kajian cinta ya, kajian-kajian hijrah yang datangnya biasanya cukup banyak, tapi kalau kajian-kajian sejarah itu nggak banyak. Ya, kajian-kajian sejarah ini yang hadir alhamdulillah sampai 200 orang ya. Baik, saya kira memang belajar sejarah ini butuh kesiapan ya. Ini karena ini adalah pengantar kita dan ini kita ada 6 pertemuan. Belajar sejarah ini butuh kesabaran, butuh ketenangan, dan butuh kesiapan untuk bagaimana kita membaca sejarah masa lampau. Karena orang yang tidak mengetahui masa lampau, dialah yang tidak mengetahui masa depan. Jadi itulah fungsi sejarah ya. Itu kan fungsi sejarah itu, bagaimana kita mengetahui masa hari ini dan masa yang akan datang. Bagaimana orang-orang dahulu menyelesaikan masalah. Bukan bagaimana hari ini, itu kemudian kita harus menarik sejarah dahulu ke hari ini. Tapi hari ini mempelajari sejarah itu adalah menjadi ibroh pelajaran. Makanya orang beriman, orang Islam itu dituntut oleh Allah untuk belajar sejarah. Agar dia belajar sejarah menjadi ibroh pelajaran. Ibroh itu berasal dari bahasa Arab yang artinya abarah. Abarah itu jembatan. Kita tidak akan mengetahui masa hari ini jikalau kita tidak mengetahui masa belakang. Dan orang tidak mengetahui masa belakang ke belakang, orang yang tidak pernah mengetahui masa depan. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, tambah lagi hari ini kita luar biasa membaca tentang sejarah pemuda. Ya, revolusi pemuda tentang pergerakan Jong Islami Tenbon. Ya. Di belakang antum, ya di belakang antum ini, saya mengelola perpustakaan Rumah Sejarah Indonesia. Jadi Rumah Sejarah Indonesia ini adalah sebuah lembaga destinasi anak-anak milenial yang untuk belajar sejarah Indonesia. Kita hari ini bicara tentang masalah Jong Islami Tenbon. JIB didirikan sebagai respon atas anak-anak muda Islam tahun 20-an ketika tidak puas dengan kawan-kawan yang ada di Jong Java ketika mereka ingin hendak mengadakan kegiatan-kegiatan keislaman. Maka anak-anak muda seperti Syamsur Rijal,
ya, Kasman Singodimejo dan sebagainya, mereka bertemu dengan Haji Agus Salim sebagai tokoh The Grand Olmen, sebagai bapak pergerakan dan tempat curhatnya para anak-anak muda. Ya, nah itu hebatnya orang dahulu itu. Orang dahulu itu kalau punya masalah, ya dia datang ke para mentornya. Nggak kayak anak sekarang. Anak sekarang kalau punya masalah itu datangnya ya nyelesain masalahnya nulis status. Ya, dan nulis status itu bukan nambah masalah, ya, malah bukan menyelesaikan masalah ya, tapi malah menambah masalah. JIB didirikan oleh Syamsur Rijal, yang kelak Syamsur Rijal ini menjadi ketua JIB pertama, adalah ketika anak-anak muda Islam, anak-anak muda Islam haus akan nilai-nilai Islam dan haus akan pergerakan. Sebagaimana kita ketahui, Jong Java adalah satu pergerakan yang hanya ada di Pulau Jawa. Anak-anak muda intelektual yang didirikan oleh kaum-kaum intelektual Jawa, ya, dan mereka hanya ada di suku Jawa, ya. Maka anak-anak muda itulah kemudian mereka menyampaikan kepada para pimpinan-pimpinan Jong Java agar nilai-nilai Islam itu diajarkan, ya, yang di mana masyarakat Jong Java merupakan mayoritas adalah agama Islam. Ternyata nilai masukan itu tidak diterima oleh orang-orang Jong Java. Yang kita ketahui, masyarakat intelektual anak-anak muda yang saat itu aktif dari Jong Java adalah mereka yang juga tidak lepas dari didikan kaum Freemason. Kaum Freemason itu kaum teosofi, orang-orang intelektual yang dididik oleh orang-orang Belanda, yang dimana ingin menghilangkan nilai Islam dalam jati dirinya. Ditambah lagi kasus-kasus kristenisasi secara perlahan tapi pasti, yang itu menjangkiti para pelajar, yang kemudian lahirnya nativisme, lahirnya kristenisasi, yang itu nilai-nilai Islam itu hilang di kalangan masyarakat anak-anak muda di kalangan Jong Java. Nah, anak-anak muda Islam seperti Syamsur Rijal. Nah, Syamsur Rijal ini para kawan-kawan, Syamsur Rijal yang kemudian menjadi wali kota Jakarta, wali kota Solo dan wali kota Jakarta. Dia pernah jadi wali kota di Solo dan yang kedua wali kota Jakarta. Lalu tahun 30 lah didirikan JIB, dan tahun 26 ya didirikan, tahun 25 didirikan JIB, dan ketuanya adalah Syamsur Rijal. Syamsur Rijal menjadi ketua JIB dari tahun 1925 sampai 1926. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Wihoho Purbo Hadio, itu tahun 26 sampai 30. Lalu tahun 30 sampai tahun 35 ketua Jong Islami Tenbon itu adalah Kasman Singodimejo, yang kelak menjadi aktivis Islam dan ikut terlibat dalam Sumpah Pemuda ya tahun 28, yang kemudian kelak juga Kasman Singodimejo menjadi aktivis dari Partai Masyumi. Ya, jadi teman-teman kalau tahu Kasman Singodimejo, orang Yogyakarta itu insya Allah tahu Kasman Singodimejo. Nah, ini ada bukunya, Kas Hidup Itu Berjuang. Jadi kalau teman-teman yang mau tahu tentang sejarah Jong Islami Tenbon, di belakang saya ya itu banyak tentang data-data JIB, dan ini adalah buku biografi Kasman Singodimejo. Di sini bisa cerita tentang bagaimana peranan Jong Islami Tenbon dalam lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, lalu pertanyaannya, apa sih yang melatar belakangi JIB berdiri? Tujuan JIB Jong Islami Tenbon itu berdiri, yang pertama, meningkatkan perkembangan jasmaniah dan rohani para anggota dengan cara pendidikan dan aktivitas sendiri. Jadi meningkatkan perkembangan ya nilai-nilai jasmani dan rohaniah. Rohaniah itu nilai keagamaan ya para anggotanya dengan cara pendidikan. Nah, nanti kelak salah satu pendidikan jasmaniah ini ya adalah didirikannya kepanduan ya, kepanduan dari Jong Islami Tenbon, yang kemudian ketuanya adalah Kasman Singodimejo. Nah, kepanduan inilah yang kemudian melahirkan bibit-bibit nasionalisme, bibit-bibit patriotisme di kalangan para pemuda, yang kemudian kelak mereka tahun 30-an
dan berikutnya ikut terlibat dalam kontribusi dalam Republik Bangsa Indonesia. Lalu JIB yang kedua adalah menanam dan menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa persaudaraan antara golongan intelektual yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Nah, ini menarik ya. Yang kedua ini adalah menanamkan dan menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa persaudaraan antara golongan-golongan intelektual yang terdiri dari berbagai suku. Nah, Jong Islamitanbon ya atau Himpunan Pemuda Islam merupakan gerakan pemuda ya pertama yang itu berbicara tentang nasionalisme. Jadi bohong kalau orang atau satu kelompok bicara nasionalisme, tapi dia sendiri masih sentralisme Jawa atau sentralisme Sumatera, yang itu melahirkan chauvinisme, kesukuan. Nah, Jong Islamitanbon itu kemudianlah yang menyatukan ya, ada dari Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Celebes ya dan sebagainya. Karena kalau kita baca tesisnya Jos McTurnan Kahin, kata Kahin, nasionalisme itu ya lahirnya semangat kebangsaan itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam yang dimana mengikis ya batas-batas ya kesukuan, batas-batas bahasa dan letak geografisme. Karena Islamlah yang menyatukan ya. Islamlah yang menyatukan bangsa. Yang menyatukan suku ini, ya suku di Nusantara itu adalah Islam. Ya. Lalu kemudian juga kita bicara nanti kemudian kelak lahirnya Budi Utomo yang katanya dianggap sebagai kelompok yang membangun kebangkitan nasional. Jelas ini adalah satu hal sejarah yang perlu diluruskan. Lahirnya kebangkitan nasional justru adalah ya lahirnya syarikat Islam. Kalau kita lihat anggota syarikat Islam itu terbatas bukan hanya pada masyarakat Jawa, tapi masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Tuh, berbeda dengan Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin. Mereka hanya terbatas kepada kalangan orang-orang Jawa dan kelompok-kelompok priai. Nah, juga kemudian ini terjadi dalam Jong Islamitanbon. Ya, Jong Islamitanbon itu adalah didirikan tujuannya untuk menumbuhkan semangat persaudaraan di kalangan para pelajar dari berbagai suku. Nah, ini kalau kita lihat ya, JIB ini kan berdiri tahun 25. Ya, tahun 1925 ya. 3 tahun berikutnya ya kan tahun 1928 itu lahir gagasan Sumpah Pemuda. Ya kan kalau kita baca Sumpah Pemuda itu kan bagaimana pemuda itu dari berbagai suku ya, dari berbagai suku bangsa menumbuhkan semangat cinta tanah air. Rasa persaudaraan, rasa cinta air yang kemudian mempunyai cita-cita yang sama yaitu kemerdekaan. Nah, saya kira ya lahirnya Sumpah Pemuda 1928 Oktober itu ya Sumpah Pemuda yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda yang di mana anak-anak muda itu melakukan kongres tahun 1928 tanggal 28 Oktober itu tidak lepas dari peranan ya Jong Islamitanbon. Kalau kita lihat ya tujuan JIB ini kan luar biasa, menumbuhkan semangat persaudaraan ya di kalangan intelektual dari berbagai suku dan berbagai bangsa. Nah, nanti kemudian dalam perjalanannya tahun 1928 ya, yang hadir dari JIB itu salah satunya adalah Kasman Singodimejo dan yang kedua Muhammad Rum. Muhammad Rum yang kelak menjadi tokoh luar negeri perjanjian Rom-Royen itu jadi anggota syarikat jadi anggota JIB Jong Islamitanbon hadir saat kongres itu, Kongres Sumpah Pemuda. Usianya 20 tahun, kawan. Akhi. Ya. Ya, ini kawan-kawan ya, bro and jomblo ya. Kalau dari sekarang mikirnya semester 1, semester 2, semester 3 bicaranya tentang nikah ya. Baru 20 tahun aja udah galau. Bicara tentang ahwat ya.
Nah, anak-anak dulu itu bicara 20 tahun, 17 tahun, ya 22 tahun, bicaranya itu bicara hal-hal yang besar. Bicaranya tentang negara, bicaranya tentang bangsa. Dan yang hadir dalam Kongres Sumpah Pemuda itu seperti Yamin, seperti Sugondo Joyo Puspito, Kasman Singodimejo, Muhammad Rum, mereka yang usianya tidak ada di atas 25 tahun. Coba kita lihat sekarang usia anak-anak muda sekarang. Usia 18 tahun, 20 tahun, 25 tahun kan yang ada usia itu, yang ada di pikirannya cuma 3 anak-anak muda sekarang itu. Kuliah, kerja, nikah, ya kan? Jadi kalau nanti lulus dari sekolah itu mau kuliah di mana? Ya. Setelah kuliah nanti mau kerja di mana? Ya, harus cari pikiran kerja. Setelah udah kerja, ya, mikirin nikah. Ya itu iya penting. Tapi kalau ada dalam benak kita itu aja, maka kita dalam hidup menjadi anak-anak muda yang kerdil. Nah, saya bersyukur dengan teman-teman panitia acara, kita membaca hari ini Sumpah Pemuda, kita membaca sejarah orang-orang besar dalam perkumpulan Jong Islami Tenbon, menjadi salah satu menjadi orang besar. Karena kata Buya Hamka, kita tidak akan pernah menjadi orang besar jika selama hidup tidak pernah membaca sejarah orang-orang besar. Bagaimana kita mau menjadi orang besar? Kalau yang kita diskusikan adalah film Conan, ya, bacaannya lalu kemudian nontonnya drakor, drama Korea, ya, dengerinnya Blackpink Blackpink, ya kan, drama-drama Korea. Tapi kalau hari ini kita berbicaranya pemikiran-pemikiran orang-orang besar, itulah yang menumbuhkan kita membangun sejarah orang-orang besar. Ya, seperti orang-orang dahulu, orang-orang JIB, Jong Islami Tenbon. Nah, anggota JIB itu batas usianya mulai dari 14 tahun sampai 30 tahun. Ya. Jadi kalau saya sekarang usia saya 30 tahun. Ya, alhamdulillah saya masih 30 tahun, belum tua kan. Usia saya masih bisa jadi anggota Jong Islami Tenbon. Ya. Coba kalau kita lihat sekarang ya, syarat menjadi anggota pemuda ya. Itu usia berapa? Usia 20 sampai usia 45 ya. Bahkan kalau Karang Taruna itu 40 tahun ya. Tuh. Ya. Itu ketuaan saya kira. Ya. Ya. Ketuaan harusnya 30 tahun. Nah, lalu yang ketiga, tujuan JIB adalah menumbuhkan dan meningkatkan pendekatan antar golongan intelektual dengan rakyat. Nah, ini luar biasa. Menumbuhkan, membangun, dan meningkatkan pendekatan antara golongan intelektual dan rakyat. Jadi, anak-anak JIB itu, mereka bukan hanya anak-anak pintar, anak-anak yang jago teori, anak-anak yang selalu berdialektika tentang berbagai diskusi hal-hal yang besar, tapi ketika ada acara-acara yang dibutuhkan oleh rakyat, dia tidak diam diri, enggak. Mereka ini terlibat langsung. Misalkan Pak Natsir, ya, usia 24 tahun, 23, 24 tahun, dia ketika banyak orang-orang yang nggak bisa sekolah, di Bandung sebagai aktivis Jong Islami Tenbon, dia bikin tuh sekolah. Namanya Sekolah Pendis. Dan itu sampai 9 tahun. Kenapa dia bikin sekolah? Karena hari itu orang yang bisa sekolah itu hanya orang-orang kaya. Orang-orang kaya, orang-orang priai, masyarakat yang punya uang, orang-orang duafa, orang-orang miskin nggak bisa sekolah. Ya, jadi kalau orang miskin, dia sudah jadi miskin, ya dianggap sebagai nasib lah. Dan itulah salah satu penjajahan, melanggengkan penjajahannya. Orang itu tidak boleh cerdas, orang itu tidak boleh dididik. Karena kalau dididik, ya dia akan jadi cerdas. Kalau dia jadi cerdas, dia akan melawan pemerintah. Nah, yang merubah nasib seseorang itu adalah pendidikan. Itulah kenapa para aktivis JIB, mereka aktif dalam dunia-dunia keumatan, aktif membela wong cilik, aktif dekat kepada rakyat. Salah satunya dengan pengajaran. Jadi bukan hanya kemudian dia pintar sendiri,
Makanya saya saran teman-teman itu, ya teman-teman ini aktivis kampus, jangan hanya kemudian kita hanya pintar diskusi, tapi ketika ada orang nggak bisa sekolah, orang butuh butuh macam-macam ya, ya kita ajarin ngaji, ya kita ajarin ilmu yang kita punya, dan itu bagian dari kita meniru seperti orang-orang Jong Islamitan Bond. Lalu yang keempat adalah mempelajari Islam. Ya, mana mungkin perjuangan itu mendapatkan satu hal yang luar biasa kalau perjuangan itu tidak dibangun dari asas Islam. Nah, guru-guru JIB ini dari berbagai daerah ya. Di Bandung itu anak-anak JIB Afdiling Bandung, cabang Bandung, mereka langsung belajar kepada Ahasan. Lalu JIB Jakarta, mereka belajar mulazamah datang kepada Syekh Ahmad Sorkati. Lalu JIB daerah Jakarta juga mereka datang kepada Haji Agus Salim. Jadi mentornya ini luar biasa. Ada Ahmad Hasan, Tuan Hasan di Bandung, ada Haji Agus Salim, ada Syekh Ahmad Sorkati, dan ulama-ulama besar yang lainnya. Lalu yang kelima, tujuan JIB adalah menumbuhkan, ya, membangun dan mengembangkan simpati terhadap Islam dan penganutnya, di samping toleransi positif terhadap pihak-pihak yang berkeyakinan yang lain. Karena hari itu banyak pelecehan-pelecehan Islam yang terjadi. Banyak orang-orang intelektual yang di masyarakat sekolah-sekolah Belanda, orang-orang kita, ya. Tapi kemudian mereka malah nggak suka dengan Islam. Sekarang kan banyak loh. Itu yang ngelecehin Islam, itu yang anti sama Islam itu bukan orang luar Islam, tapi orang Islam sendiri. Nah, JIB itu membangun bagaimana melahirkan, menumbuhkan ya orang yang punya jati diri dalam perjuangan Islam. Makanya ketika ada penghinaan Islam, orang-orang JIB itu turun. Contoh Pak Natsir itu, ketika anak masih muda, di Bandung itu banyak orang-orang pendeta sekaligus gurunya di AMS, ada Med School, tingkat SMA, yang menghina Islam. Lalu Pak Natsir tampil ya, sebagai aktivis JIB dan ikut terlibat dalam komunitas pembela Islam. Nah, pembela Islam itu digerakkan oleh Natsir dan Ahasan sebagai gerakan membela Islam dari serangan-serangan orang yang menghina Islam. Itu luar biasa. Makanya anak-anak muda kalau Islam dihina, kalau kita dihina, diinjek-injek nggak ngaruh lah, diemin aja. Tapi kalau Islam dihina, itu harus lawan kita. Ya, jangan Islam dihina kita sabar, diem ya. Kalau kata orang Sunda ya, kalau kata orang Jerman Sunda itu cicing wae. Nah, ini salah kita. Lalu itu tujuan JIB ya. Lalu usaha-usahanya ya. Usaha-usaha JIB Jong Islamitan Bond ya, dalam anggaran dasarnya yang pertama adalah ada bagian olahraga dan kesenian. Jadi JIB ini bukan hanya kelompok pemuda, tapi mereka adalah ada bagian olahraga dan kesenian. Nah, salah satu adalah kepanduan. Lalu yang kedua, kegiatan-kegiatannya rapat-rapat dan diskusi. Diskusi tentang Islam, diskusi tentang perjuangan, diskusi tentang kebangsaan. Lalu pertemuan deklamasi. Lalu mengadakan yang keempat kursus-kursus ya. Ini macam kursus politik, kursus Islam. Ya, lalu yang kelima Dharma Wisata. Yang keenam penerbitan majalah, buku dan brosur. Yang ketujuh mendirikan perpustakaan. Jadi kerja-kerja JIB ini ya bagi saya tahun 20-an ya kawan-kawan ini menjadi kerja-kerja yang strategis. Yang saya kira anak-anak muda, baik anak-anak kami, ya anak-anak HMI, ya PII, Pelajar Islam dan organisasi pemuda Islam yang lainnya harus mengacu, mempunyai semangat bagaimana semangatnya kawan-kawan dari Jong Islamitan Bond. Dan tahun 30-an ya, tahun 30-an saja, di tahun 30-an anggota JIB Jong Islamitan Bond itu mencapai 4.000 orang. Dan mereka anak-anak SMA. Ya, SMA itu dalam bahasa Belandanya itu AMS, Med School,
tingkat SMA. Lalu kemudian mereka tahun 27, 2 tahun berikutnya dari berdirinya ada pengembangan JIB di berbagai daerah. Ya, ada Afdeling, Afdeling itu cabang. JIB Afdeling Bandung, JIB Afdeling Sumatera, JIB Afdeling Aceh, JIB Afdeling Palembang dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian di daerah-daerah itu ya, dari Sumatera, Jawa, Padang, Maluku dan sebagainya. Walaupun mereka kemudian terlibat di berbagai komunitas pemuda-pemuda kedaerahan, lahirlah kemudian kerinduan ya, bagaimana pemuda-pemuda dari Sabang sampai Merauke mempunyai cita-cita yang sama untuk memerdekakan tanah air. Dan tahun 28 adalah Sumpah Pemuda, negara Indonesia belum ada, ya kan? Negara Indonesia baru ada ya tahun 45. Ya. Sebelum itu, anak-anak muda kita mempunyai cita-cita tentang konsep negara. Bagaimana kebangsaan, bagaimana Indonesia, dan bagaimana ya, tanah air. Dan itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam. Andai kata Islam tidak ada di Indonesia, saya kira ya, Indonesia tidak akan menjadi republik, Indonesia tidak akan bersatu. Tetapi Islamlah yang membangun identitas. Jadi Gajah Mada bukan yang mempersatukan, Gajah Mada itu yang mencerai-beraikan. Dan yang mensatukan nasionalisme itu bukan Budi Utomo, tetapi syariat Islam. Dan yang membangun semangat ketangguhan para pemuda mempunyai cita-cita yang sama membangun tanah air itu adalah Jong Islami Tebon. Selamat terus berjuang para kawan-kawan ya, bro and jomblo ya. Makanya bro and jomblo ini mikirnya harus seperti JIB, bicara tentang hal yang besar. Usia 20 tahun bicara tentang negara. Usia 22 tahun bicara tentang bangsa. Usia 23 tahun bicara tentang umat. Insya Allah kalau kita berpikir besar, berpikir umat, kita akan dipikirkan oleh umahat. Sekian, terima kasih. Ini pengantar kita diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah Ustadz untuk materinya gitu. Sangat memberikan semangat untuk kita sebagai anak muda Indonesia gitu. Dan kita masuk ke sesi selanjutnya gitu. Apakah teman-teman suaranya kurang atau kencang ya? Didiskusikan? Oh iya Ustadz. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan? Oke, Yulia. Baik, kalau ada pertanyaan mungkin kita ini bisa ditulis ya, biar agak jelas gitu. Silakan. Makasih moderator. Baik Ustadz. Kepada Yulia, apakah ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan? Bisa open mic. Ini dari pesertanya dari kami UI semua ya? Iya Ustadz, benar. Dari kami UI. Oh, ini dari UI semua ya? Iya Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Oh, subhanallah ya. Saya dulu cita-citanya mau kuliah di UII ya. Jurusan psikologi ya. UI itu kampus ya perjuangan pertama loh. Ya, kampus Islam pertama dan kampus Indonesia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pertama tuh UII. Tapi insya Allah kita nggak bahas tentang ini, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya ingin memberikan hadiah ke teman-teman ya di forum ini, tapi hadiahnya saya nggak kasih ya. Ini hadiah informasi. Karena kita bicara tentang JIB, Jong Islami Tebon, ini ada dokumen yang bersejarah saya tunjukkan. Ini bisa dilihat. Ini bahasa Belanda, namanya ini majalah JIB, Headlight. Bisa difoto. Ya, ini majalah Headlight. Majalah ini terbit tahun 1930. Dan ini adalah siaran resminya JIB, Jong Islami Tebon, yang diasuh oleh Kasman Singodimejo. Ya, jadi saya punya majalah JIB dan alhamdulillah lengkap. Dan ini terbit bulan Agustus
Ya, ini edisi nomor 6 tahun 1930. Ada dua bahasa yang ada tiga bahasa. Yang pertama bahasa Belanda, yang kedua bahasa Inggris, dan yang ketiga bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Ini saya beli harganya ini 200.000, 200.000. Ya, tipis majalahnya. Ya, tapi inilah penting ya. Ini harta karun yang tak ternilai harganya. Majalah JIB. Headlights. Headlights ini artinya An-Nur. Ya, jadi JIB punya majalah namanya Headlights. Ya, Madlebed van den Jong Islamitenbond. Ya, majalah yang diterbitkan oleh Jong Islamitenbond. Ini isinya luar biasa. Gagasan-gagasan tokoh-tokoh JIB. Atau teman-teman bisa baca buku ini. Ini kalau yang ini dijual. Ini M. Nasir sebuah bibliografi. Ini Nasir yang ditulis oleh sastrawan Aib Rosidi dengan baik. Dan ini bicara tentang Pak Nasir sewaktu di JIB. Baik, kita bacakan. Bisa dibaca. Nggak kelihatan, bentar. Bisa dibacakan tadi pertanyaannya, Mbak Nur Putri? Baik, Ustadz. Pertanyaannya, pada saat kita di usia 20-an, memikirkan tentang hal-hal besar. Kita berbeda sendiri dengan kebanyakan orang yang seusia dengan kita, yang kebanyakan memikirkan tentang kuliah, kerja, dan nikah. Menurut Ustadz, bagaimana sebaiknya kita mengatasi masalah tersebut? Tapi sepertinya Ustadznya ke-live ya? Oh ya. Pertanyaannya, pada saat kita di usia 20-an memikirkan tentang hal-hal besar, kita berbeda sendiri dengan kebanyakan orang yang seusia dengan kita, yang kebanyakan memikirkan tentang kuliah, kerja, dan nikah. Menurut Ustadz, bagaimana sebaiknya kita mengatasi masalah tersebut? Terima kasih, Ustadz. Baik, ya ini cara bagaimana kita berpikir hal-hal yang besar, bagaimana kita berpikir bukan hanya diri sendiri dan bukan hanya menjadi manusia yang egois. Memang kalau kita ingin berpikir menjadi orang besar, berpikir besar dan ingin menjadi orang besar, setidaknya kita harus punya 3 hal. Yang pertama, kita harus punya guru yang membimbing kita, guru yang mengarahkan kita. Nah, guru ini bukan hanya ada di bangku kuliah. Karena kalau kita mendefinisikan guru hanya ada di bangku kuliah, sedangkan kuliah yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan itu di bangku kuliah hanya 30%. Itu pun kalau kita rajin. Sisanya 70% kita ya bergaul dengan orang-orang berilmu, dengan orang-orang yang mempunyai wawasan yang luas, dengan orang-orang yang bisa menguatkan kita, yang membimbing kita. Lalu kita aktif di perpustakaan, aktif kegiatan keorganisasian, ya, aktif dalam berdiskusi seperti hari ini. Karena banyak ilmu yang tidak ada di bangku kuliah. Yang kedua adalah buku. Buku itu harus menjadi vitamin, amunisi buat anak-anak muda yang mau berpikir bukan hanya dirinya, tapi dia berpikir menjangkau orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, bukulah yang mengantarkan itu. Buku itu adalah rohani, ya, amunisi. Bahkan kata Buya Hamka, membaca buku-buku yang baik seperti memberi rohani yang baik. Ya, membaca buku-buku yang baik adalah seperti memberi rohani yang baik. Dulu waktu saya kuliah S1, alhamdulillah buku saya baru 2000. Ya, sekarang karena saya alhamdulillah sudah jadi dosen, saya ngajar di perguruan tinggi. Sekarang buku saya jumlahnya 7.439. 7.000. Jadi di belakang kawan-kawan nih, ya ini buku. Dan sekitarnya ini, sebagian ada 7.000. Itu berbagai tema, ada bicara sejarah, politik, agama, tafsir, filsafat, sastra, seni, dan sebagainya. Karena orang-orang JIB itu kalau kita lihat, kenapa mereka menjadi orang yang hebat? Karena mereka punya ilmu.
Dan mereka makanya kan dalam pendirian mereka kan salah satunya itu adalah mendirikan perpustakaan. Nah, perpustakaan ini harus hidup ya di rumah-rumah kita. Ya, para aktivis dakwah, para anak-anak milenial ini harus punya perpustakaan. Ya, dan jantungnya kita ini adalah buku, dan buku itu adalah jantungnya aktivis. Kalau kita tidak membaca ya kita drop, mati gitu. Bagaimana kita mau punya gagasan kalau kita nggak ada amunisi yang masuk. Dan yang ketiga adalah lingkungan, ya lingkungan yang bisa menguatkan kita. Salah satunya kawan. Kita punya diskusi pertemanan hari ini, dan teman-teman membuat acara ini luar biasa. Saya salut sampai 7 pertemuan ya. Itu sebagai salah satu lingkungan yang bisa menguatkan kita. Itu moderator. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Anwar. Selanjutnya kepada Yulia, silakan open mic. Assalamualaikum Halo Ustaz. Yulia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya Yulia Ustaz, izin bertanya. Pertanyaan Ya, Yulia, dari mana? UI Ustaz, Oh, subhanallah. Jurusan? ilmu komunikasi. Oh, subhanallah. Oke Ustaz. Pertanyaan Yulia yang pertama, pada saat ini kan banyak tuh Ustaz pandangan yang memisahkan antara Islamis, yaitu agama Islam, dengan nasionalis gitu. Nah, pandangan Ustaz terhadap hal itu bagaimana? Lalu yang kedua, apa sih Ustaz tantangan terbesar JIB pada masa itu? Lalu bagaimana cara mereka mengatasinya dan pelajaran apa yang bisa kita terapkan pada saat ini gitu? Karena tentu tantangan mereka berbeda gitu, ketika dulu itu globalisasi mungkin teknologi tidak begitu luas dan berkembang, sedangkan sekarang teknologi udah berkembang. Nah, itu kan tantangannya beda tuh Ustaz. Nah, bagaimana tantangan mereka itu apa gitu. Lalu yang ketiga, pada saat materi tadi Ustadz kan bilang bahwa orang Islam pun bahkan ada yang anti-Islam. Nah, itu kok bisa gitu loh Ustadz. Terus apakah ada salah ketika cara penyampaian dari ajaran-ajaran Islam tersebut? Karena sekarang pun kayak apa ya Ustadz, ada beberapa Islam itu disalah maknai gitu loh Ustadz. Padahal Islam itu enggak keras, enggak, ya berbagai macam jenis Islam sekarang yang dikenal oleh orang-orang pada umumnya Ustadz. Nah, itu bagaimana tuh Ustadz? Sekian, terima kasih Ustadz. Ya, makasih Mbak Yula dan yang lainnya. Yang pertama, kenapa orang nasionalisme itu begitu ini dengan Islam? Justru saya ingin yang menyatukan kita itu Islam. Islam itu yang mensekat kedaerahan. Lalu kenapa kemudian ada orang nasionalisme tapi sekuler? Nah, ini dipertanyakan. Kalau ada orang nasionalisme yang sekuler, maka dia tidak menjadikan ruh Islam dalam perjuangan. Dan dia masih tersekat dalam nilai-nilai chauvinisme. Contoh, kalau kita baca tulisannya Bung Hatta ya. Kata Bung Hatta, atau kan jangan Bung Hatta dulu deh. Kata Douwes Dekker. Yang menyatukan bangsa ini itu adalah Islam. Dan yang melawan penjajah ini semangat untuk melawan penjajah itu Islam. Makanya saya kurang sepakat kalau ada istilah nasionalisme religius gitu. Nasionalisme yang berdasarkan nilai agama, enggak. Justru nasionalisme itu tidak bisa dipisahkan oleh nilai-nilai Islam. Dan kita ini bisa berjalan keseimbangan dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan tanpa kita membenturkan nilai-nilai yang lain. Makanya dulu Soekarno pernah mengkritik Haji Agus Salim pernah mengkritik Soekarno ketika Soekarno menulis tentang kenapa saya cinta Indonesia. Bung Karno bilang, kenapa saya cinta Indonesia? Indonesia punya alam yang indah, alam yang luas, pegunungan yang luar biasa indahnya, kekayaan alam yang luar biasa. Lalu kata Haji Agus Salim, Bung Karno, bagaimana jikalau Indonesia ini tanah yang kering gersang? Apakah
Anda masih mencintai Indonesia. Nah, kata Haji Agus Salim, kita mencintai Indonesia itu, ya, cinta Indonesia bukan karena Indonesia punya alam yang luas. Lalu kemudian Haji Agus Salim mengisahkan tentang bagaimana kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar ke daerah tanah yang tandus, yang gersang, yang tidak ada kehidupan, yang kering kerontang, yang bernama Bakkah. Tapi karena kemudian mereka tinggal di situ dan yakin akan pertolongan Allah dimanapun mereka berada, ya, sehingga daerah Bakkah itu, ya, kemudian berubah menjadi Makkah. Ya, Makkah itu artinya daerah yang banyak dikunjungi. Ya, kan dalam ceritanya kan bagaimana kemudian Siti Hajar memukul, ya kan, dengan tongkatnya sebuah batu, lalu batu itu kemudian keluar mata air yang kemudian air Zam-Zam. Nah, dulu nama Mekah itu artinya Bakkah, daerah yang tandus, yang sepi. Sekarang menjadi Mekah, ramai yang dikunjungi. Nah, itu kan apa? Karena mereka yakin tinggal di manapun mereka tinggal, ya, mereka itu harus bersyukur kepada Allah. Nah, itulah kata Agus Salim. Tuhan, kita sebagai khalifah, sebagai pemakmur di muka bumi, yang harus kita syukuri. Nah, itulah cinta tanah air. Nah, itu dahsyat luar biasa. Jadi nggak perlu nasionalisme religius gitu. Bahkan dipertanyakan orang nasionalisme, tapi apa landasannya gitu. Nah, kita ini kan terbawa dengan gagasan-gagasan yang absurd, gagasan-gagasan yang nggak jelas. Kenapa? Karena gagasan yang berkembang hari ini itu tidak menapak dalam nilai-nilai sejarah. Dan inilah makanya kita fungsi belajar sejarah itu adalah bagaimana kita membangun identitas. Lalu yang kedua, setiap masa punya zaman dan setiap zaman punya tantangan. Dan setiap tantangan itu punya bagaimana cara tokoh itu menyelesaikan masalah. Tantangan salah satu yang dihadapi dari kawan-kawan Jong Islamic Tribune tahun 20-30-an itu adalah banyaknya penghinaan-penghinaan Islam, ya, dan yang menghina bukan hanya dari orang-orang penjajah, orang-orang Eropa, tapi oleh orang-orang pribumi sendiri yang mereka dididik oleh masyarakat Eropa, ya. Menghina Nabi Muhammad, menghina Islam itu adalah kolot, Islam tidak berkemajuan, ya, dan sebagainya. Ya, lalu kemudian ada yang menghina lebih baik ke daripada ke Mekah, ya, lebih baik ke Digul gitu. Digul itu satu tempat daerah, ya, tempat orang dibuang. Nah, yang dihadapi oleh JIB itu ya salah satunya itu, tambah lagi adalah gerakan nativisme yang ingin menghilangkan Islam dalam pentas sejarah. Lalu pendidikan asosiasi. Bagaimana seseorang pendeta-pendeta atau guru-guru di Belanda itu adalah pendidikan asosiasi itu adalah pendidikan yang benar para pelajar itu dijauhkan dari nilai-nilai Islam. Yang saya kira strategi penjajah Belanda nggak jauh seperti kondisi gerakan-gerakan tertentu yang ingin menghilangkan Islam dari generasi mudanya di ini. Dan itulah fungsi kita belajar sejarah. Dan yang ketiga, kenapa sih mereka orang Islam bisa kemudian menghina Islam? Nah, inilah saya kira pendidikan. Pendidikan itu yang merubah mindset seseorang. Pendidikan itu yang kemudian merubah karakter dan paradigma seseorang berpikir. Makanya kenapa Ahmad Dahlan kemudian fokus mendirikan pendidikan ketika banyak pendidikan itu dikuasai oleh kalangan-kalangan misionaris Kristen dan orang-orang teosofi Yahudi Belanda untuk menghilangkan Islam dari sanubari anak-anak mudanya. Karena kalau dimurtadkan nggak mungkin, karena susah. Nah, justru dengan pendidikan, bagaimana pelajaran Islam tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Makanya Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah itu sangat strategis. Kenapa? Karena misionaris itu bikin sekolah. Misionaris bikin sekolah, Muhammadiyah bikin sekolah. Misionaris bikin kursus-kursus,
Muhammadiyah bikin kursus-kursus. Misionaris bikin rumah sakit, Muhammadiyah bikin rumah sakit. Bahkan kalau kita baca bukunya Dr. Alfian dan Dr. Alwi Shihab, Muhammadiyah itu didirikan sebagai respon berkembangnya arus kristenisasi di Jogja, di Jawa, yang saat itu begitu gencar. Jadi saya kira itu 3 hal yang tadi ditanyakan Yula. Salah satunya adalah yang ketiga, karena pola pendidikan. Nah ini juga ya, kalau kita salah belajar, ya, walaupun kita orang Islam, kita akan mempunyai paradigma Islam yang salah. Makanya belajar Islam itu nggak bisa melalui lewat buku. Belajar Islam itu harus dengan guru. Guru yang alim, guru yang berilmu, guru yang adib, guru yang beradab, dan guru yang punya mental pejuang. Itu dari saya, Mbak Yula. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga menjawab dari pertanyaan Mbak Julia tadi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Rian dari Kami UIN Bandung. Beliau bertanya, buku apa yang bisa dibaca untuk mengetahui sejarah dan pergerakan JIB? Kemudian bisa dibeli di mana Ustadz buku-bukunya? Gitu Ustadz. Oke, baik. Saya minta teman-teman like di Instagram, bisa bergabung di Instagram Pusdok Tamadun. Ya, Pusdok Tamadun adalah satu informasi di Instagram yang menginformasikan dan mengedukasi tentang sejarah Islam di Indonesia. Nah, benar, Pusdok Tamadun ya. Tapi P-nya P kecil ya, Mbak. P-nya P kecil ya. Pusdok Tamadun. Itu saya yang mengelola. Nah, yang kedua, teman-teman bisa beli buku di Instagram itu, di Instagram yang ini di sini juga ada nih. Ini saya yang ikut menulis sama Pak Lukman, yang kata pengantarnya Pak Anies Baswedan. Buku biografi lengkap Muhammad Nasir. Di sini juga ada tentang JIB. Kalau ini harganya 150.000 ya. Terus yang ini kita jual. Ini harganya 175.000. Kalau beli di luar harganya bisa lebih mahal lagi. Kenapa Ustadz kok jual buku murah-murah? Karena mahasiswa itu duitnya nggak banyak. Udah beli buku sejarah aja, udah untung saya. Saya nggak untung gede gitu ya. Kalau untung ya untung lah. Namanya juga jualan. Tapi nggak untung gede. Ya. Itu hanya bantu aja. Sama tadi yang biografi Muhammad Nasir itu harganya 95.000. Itu buku base yang excellent. Yang saya rekomendasikan kepada teman-teman. Yang saya rekomendasikan kepada teman-teman itu bukunya yang tadi, Sejarah Biografi Muhammad Nasir. Itu harganya 95.000. Nah, teman-teman bisa japri di Pusdok Tamadun atau di nomor handphone kantor Tamadun 0877 025 9234. Atau bisa nanti di moderator ya nomornya ya. Baik, Ustadz. Itu Mbak. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Rian. Gitu. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Fahmi. Silakan di unmute atau open mic. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini Mbak Kang Fahmi dari mana? Dari UI juga. Oh, subhanallah ya. UI jurusan apa, Kang? Jurusan farmasi. Farmasi. Jadi kita ya. Oke, silakan Kang. Ya, jadi saya mau nanya. Kan tadi Ustaz banyak tuh membahas tentang buku-buku gitu kan. Nah, bagaimana sih cara simpelnya agar kita itu bisa buatnya ya jatuh cinta lah sama buku gitu. Lagi kan kalau buku yang
Ustaz sampaikan kan buku-bukunya tentang pemikiran dan sejarah kan, otomatis biasanya gimana ya, kayak aduh kayak berat banget gitu lah kalau orang yang Baik Kang, ya makasih. gitu. Ini gimana sih Ustaz? Ya. Ya, bagaimana caranya menjadi kutu buku ya, walaupun di kutu itu nggak ada buku. Ya. Walaupun kemudian ini saya ini kalau antum buka peci saya itu kutu saya bukan buku ya. Maksud kutu buku itu bagaimana kita selalu hidup dengan buku. 3 bulan Anda tidur bersama buku. Kalau jadi kolektor buku juga beda ya, beda pembaca sama kolektor. Kalau kolektor hanya ngoleksi, belum tentu dia baca. Kalau pembaca, insya Allah dia jadi kolektor. Saya kolektor buku saya, tapi saya pembaca. Banyak orang yang hobi, ya kolektor saja, hanya menjadi koleksi saja, tapi tidak dibaca, apalagi dikaji. Anda 3 bulan tidur bersama buku. Ini pemikiran dalam psikologinya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi kita akan cepat merespon di saat kita tidur dengan benda apa yang selalu dekat saat kita tidur. Contoh, kenapa antum ya kalau kuliah atau keluar, ya, kalau nggak bawa handphone itu rasanya kayak gimana gitu ya? Ada yang kering, ada yang hambar, ada yang hampa gitu. 1 hari saja nggak pegang handphone, aduh, kepala pusing ya kan? Seperti kiamat sugro gitu kan? Kenapa? Karena kita sebelum tidur itu selalu dengan gadget, dengan handphone, bahkan ya sampai tidur pun kita mau tidur pun sampai dengan handphone. Coba Anda tidur sama buku saja selama 3 bulan, insya Allah Anda akan cepat dengan buku. Dan itu yang saya lakukan waktu saya di pesantren kelas 2 SMP, saya tidur selalu sama buku. Ya, Bung Karno kan mengatakan aku tidur ya selalu bersama tumpukan buku dan majalah-majalah, kata Bung Karno. Dan itu yang kemudian Bung Karno pembaca ulung saya kira. Banyak sekali orang-orang besar seperti Bung Karno, Natsir, Bung Hatta, Agus Salim, mereka hidup selalu dengan buku. Itu Bung Fahmi, selamat Bung Fahmi menjadi kutu buku. Saya doakan semoga jadi kutu buku. Amin, Tat. Oh iya, Tat, satu lagi Tat mau nanya. Kalau kita membaca buku kan berarti kita banyak pengetahuan ya. Buku apa sih yang recommended nih pas dibaca, kayak awal kayak agar kita tuh kayak suka sama buku gitu. Oke. Baca buku apapun yang kalau kita baca itu tergantung. Buku itu bisa menjadi rohani, bisa menjadi obat, bisa menjadi amunisi. Tapi juga buku bisa menjadi virus. Ketika baca buku kita baca itu menjadi merusak pikiran dan otak kita. Saya di belakang ini, saya baca buku Karl Marx, Das Kapital. Saya baca buku Friedrich Engels. Saya baca buku The Wealth of Nation, Adam Smith, ya, dan pemikir-pemikir Eropa. Lalu kemudian apakah saya kemudian masuk dalam pemikiran mereka? Tidak. Justru ketika saya baca buku ekonomi Adam Smith, saya baca buku sosiologi Max Weber, saya baca buku pemikiran psikologi Sigmund Freud, bukannya saya ikut ke pendapatnya mereka, justru semakin saya meragukan teori-teorinya mereka. Kenapa? Karena semakin kita membaca, kita semakin yakin akan kehebatan Islam. Nah, itulah setiap buku yang kita baca, kita harus punya pandangan. Ru'yatul Islamil Wujud atau Islamic Worldview. Harus kritis. Jadi kita baca buku, kemudian kita terima mentah-mentah. Nah, itu jangan. Harus kita kritisi. Ya, karena tidak semua ilmu ilmu maksudnya yang kita baca itu kemudian jadi amunisi kita. Itu bisa merusak kita. Makanya Allah sampaikan kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baca. Bukan hanya baca, tetapi apa?
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bagaimana buku yang kita baca itu harus semakin mendekatkan kita kepada yang punya ilmu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau orang cinta sama buku, dia punya ilmu, dia punya tujuan yang arah yang jelas. Dia nggak pernah galau, dia punya semangat hidup, punya cita-cita yang optimis. Masa depan hidupnya itu cerah. Itu Bung Fahmi. Jadi begitu Mas Fahmi untuk jawaban atas pertanyaannya. Terima kasih Ustadz. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya atau sesuatu yang ingin didiskusikan? Kita masih memiliki waktu sekitar 16 atau 15 menit lagi. Izin masuk moderator. Silakan, Mas. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raifi dari kami juga. Kebetulan saya jurusan PAI di UI. Ingin bertanya terkait apa yang tadi sempat Ustaz singgung mengenai Freemason. Ya. Nah, Freemason yang setahu saya nih Ustaz, itu merupakan jaringan organisasi gelap yang memang mungkin terhubung dengan organisasi gelap lainnya, seperti Bapak Rian Illuminati. Nah, apakah benar Freemason yang dimaksud ini adalah dengan jaringan organisasi atau memang ada jaringan lain? Terus yang kedua, kalaupun memang Freemason itu adalah jaringan gelap yang sudah lama berada di Indonesia, arti memang Indonesia kita ini sudah sejak lama orang-orang yang ingin menguasai di belahan bumi gitu ya Ustaz. Baik, ya. Begitu Ustaz. Pertanyaan. Ya, terima kasih Ustaz. Freemasonry ini berbagai hal tujuannya dan mempunyai cita-citanya sama, yaitu adalah membangun tataran the new of order ya. Makanya salah satu gerakan Freemasonry adalah menghilangkan batas-batas agama ya. Sehingga salah satunya adalah menjadikan semua agama itu sama. Teman-teman bisa baca bukunya ini, Alwi Shihab ini bagus saya kira, recommended. Membendung arus ya, respon gerakan Muhammadiyah terhadap penetrasi misi Kristen di Indonesia. Nah, walaupun kemudian cara-cara mereka itu berbagai hal ya. Makanya untuk menjadi anggota Freemason itu harus melalui tahapan-tahapan. Nah, tingkat yang paling tinggi ya jelas orang-orang Yahudi Belanda. Orang-orang pribumi ya katakanlah mereka hanya menjadi ketua Rotary Club atau ketua Freemason satu cabang atau satu daerah, tidak sampai posisi kedudukan yang tinggi. Nah, kedudukan yang tinggi itu adalah masyarakat Yahudi. Nah, salah satu program Freemason ya adalah salah satunya nativisme. Bagaimana menghilangkan Islam dalam pentas sejarah. Lalu yang kedua adalah bagaimana mengaburkan sejarah-sejarah Islam. Kalau kita baca laporan dari Raffles, bagaimana Raffles itu menghidupkan budaya-budaya candi yang itu tidak jauh, tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai kejawaan. Justru candi yang dibangun oleh masyarakat kerajaan Hindu di daerah Jawa itu merupakan kerja tanam paksa raja-raja untuk membangun kekuasaannya, kemegahannya dengan cara kerja rodi. Lalu dibangun oleh Raffles, dipugar oleh Raffles, dan itu dijadikan sebagai seakan-akan itu adalah kebudayaan Indonesia. Nah itu juga tidak lepas dari kerja-kerja Freemason. Banyak hal-hal kerja-kerja Freemason, teman-teman bisa baca bukunya Ustadz Arta Wijaya, dan kita bisa bedah nanti Freemason ini di forum yang lebih dalam, bagaimana tokoh-tokoh Freemason di Indonesia memainkan perannya, termasuk Ani Besan, lalu tokoh-tokoh seperti Raden Said Sukanto, Bapak Kapolri dan sebagainya, yang kemudian mereka
terlibat ya dalam diskursus yang intensif, yang kemudian titik tolaknya adalah bagaimana nilai nasionalisme ini tidak diatur oleh Islam. Nah, dari situlah banyak orang-orang pemikiran yang sekuler. Bahkan kalau kita baca memoir ya Bung Hatta waktu kuliah di Belanda, termasuk Bung Hatta baru pulang di Belanda, sering didekati oleh orang-orang Freemason. Waktu Bung Hatta masih muda, sering diajak diskusi oleh orang Freemason. Nah, itulah cara anak-anak orang-orang Freemason itu melakukan brainstorming ya kepada anak-anak muda di Hindia Belanda, pelajar kaum-kaum intelektual, sehingga mereka melanggengkan penjajahannya. Dan Freemason berdiri di Indonesia itu merupakan salah satu cara untuk melanggengkan penjajahan kolonialisme. Jadi selama ini ada yang mengatakan di berbagai diskusi Freemason itu adalah tujuannya untuk membangun nasionalisme, jelas itu salah besar. Tidak terbukti dalam sejarah. Bahkan walaupun mereka sebagian Freemason ikut dan aktif dalam beberapa kegiatan-kegiatan tertentu, tapi mereka menjegal ya, Islam sebagai satu agama yang mayoritas yang tidak bisa dipisahkan dalam Republik Indonesia. Jadi antum bisa baca bukunya Arta Wijaya, itu sahabat saya, dia banyak dokumen-dokumen arsip Belanda. Terima kasih. Itu moderator. Syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, Bung Raifi. Ya Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kita masih memiliki waktu sekitar 10 menit lagi. Saya kira untuk sementara dicukupkan, boleh? Oh, baik Ustaz. Saya mau izin ada. Oh, baik teman-teman. Kalau begitu Ustadz, kita boleh foto bersama terlebih dahulu sebelum Ustadz meninggalkan forum. Oh, boleh. Untuk foto bersama akan dipandu sama Mbak Syifa. Apakah Mbak Syifa hadir dan sudah siap? Kepada teman-teman juga dipersilakan untuk open kamera untuk mengaktifkan videonya dengan syarat menggunakan pakaian yang sopan dan rapi dan menutup aurat. Ini pada mau open kamera dulu kah? Silakan Mbak Syifa bisa dipandu teman-teman ya. Oke. Udah nih nggak ada yang mau open ya. Aku hitung 1, 2, 3. Lagi sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah. Baik, makasih ya. Terima kasih Ustadz sudah membersamai forum kita pada sore hari ini. Semoga semua sehat walafiat. Teman-teman semuanya ya. Bentar. Boleh sekali lagi nggak? Amin. Baiklah kita masuk ke sekali lagi. Iya, boleh sekali lagi nggak? Tadi belum semuanya. Oke, teman-teman sekali lagi ya. Ustadz bisa minta tolong untuk open kameranya. Kita akan mengambil foto sekali lagi karena tadi ada yang ketinggalan. Ya. Iya, oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Sebentar. Aduh, sinyalnya jelek banget. Ada yang pakai laptop lagi nggak? 1, 2, 3. Ya udah, bisa. Udah, dapat. Alhamdulillah. Ya. Saya pamit ya, makasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Oke, baik. Terima kasih. Baik teman-teman, sebelum kita tutup acara kita, gitu. Semoga materi yang diberikan oleh Ustadz Hadi tadi bermanfaat bagi kita semua, gitu, menambah wawasan kita. Dan karena forum kita sudah masuki penghujung acara,
Eh, sebelum kita tutup, mari kita dengarkan doa dari Mas Raifi. Sama Mas Raifi untuk memandu doa untuk menutup acara kita pada sore hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu anna Muhammadan ma wa ahluh. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bisyiril Fatihah. Baik, terima kasih kepada Raifi karena sudah membacakan doa. Teman-teman, untuk menutup acara kita pada sore hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz istighfar sebanyak-banyaknya. Lalu mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, terima kasih karena sudah join di forum kita pada sore hari ini. Selamat bertemu di kelas progresif selanjutnya yang akan diadakan sekitar 2 minggu lagi. Gitu. Jangan lupa join di kelas progresif selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.